Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wandi selaku pengampu dosen audit dan assurance di Universitas Sudiatama program Maksi. Saya di sini bersama teman saya Muhammad Irfan Ajis dan saya sendiri Indra Nugraha mencoba memaparkan beberapa materi audit dan assurance yang dari sini kita bawa temanya pertimbangan dalam audit. Next kan? Dalam pertimbangan dalam audit itu terdapat beberapa materi yang mau kita coba bawakan. Pertama, creative accounting. Kedua, kebijakan akuntansi klien. Yang ketiga, teknologi informasi dan penilaian risiko. Yang keenam, analisis. Yang D, analisis data. Yang E-nya selanjutnya big data. Next. Di sini creative accounting ini sebetulnya berbanding kontradiktif dengan kata-kata kreatif di dunia luar. Ternyata creative accounting di sini tuh diartikan adalah sebagai sebuah proses memanipulasi laporan akuntansi dengan cara mencari celah-celah peraturan akuntansi demi keuntungan mereka dan segelintir kepentingan dalam perusahaan. Justru hal ini mempengaruhi cara pemilihan tolak ukur laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan tersebut, sehingga terjadi transformasi dari aturan yang sebenarnya. Lalu pemangku kepentingan atau mereka mempersiapkan pula bagian-bagian laporan yang mereka lebih sukai dan mengatur sedemikian rupa sehingga dihasilkan laporan akuntansi yang sesuai keinginan ketimbang laporan berdasarkan cara yang netral dan sesuai prosedur. Ini dipaparkan oleh Brayton dan Nasser. Next kan? Nah, di sini ada beberapa celah yang biasa dilakukan dalam creative accounting. Pertama, fleksibilitas regulasi. Fleksibilitas regulasi sendiri. Yang kedua adalah kelemahan regulasi lain. Yang ketiga, akun-akun yang bersifat diskresioner. Yang keempat adalah akun atau timing berdasarkan yang bersifat perpetual. Yang kelima, transaksi-transaksi buatan untuk memanipulasi jumlah pada akun-akun neraca. 6. Terakhir, pemanipulasian akun-akun dalam neraca dengan cara reklasifikasi agar sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, sebenarnya untuk mencegah kreatif accounting sendiri itu ada 5 poin yang bisa dilakukan. A. Mengurangi dan mengevaluasi metode akuntansi yang digunakan. Justru ini harus konsisten dengan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, beberapa aturan harus digalakkan untuk mengurangi penyalahgunaan dalam hal penilaian. Dan dalam artian si internal audit dalam perusahaan harus mengkontrol semua transaksi yang ada di laporan keuangan. Yang ketiga, pengimplementasian formulir-formulir yang digalakkan oleh perusahaan. Yang keempat, membatasi pemanfaatan timing transaksi. Item dalam suatu akun harus secara direvaluasi. Dan yang terakhir, selain perubahan dalam regulasi akuntansi, standar kode etik akuntansi dan tata kelola harus dilaksanakan dengan benar dan bertanggung jawab untuk mencegah individu dari melakukan kreatif accounting. Next kan? Nah, kreatif accounting ini sebenarnya ada beberapa jenis. Yang pertama, aggressive accounting. Aggressive accounting itu adalah suatu pemilihan dan penerapan akuntansi yang bertujuan agar laba tahun berjalan lebih tinggi. Earning management, manipulasi laba secara aktif atau untuk suatu target yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga ini yang paling terkenal, income smoothing. Ini juga dilakukan oleh Enron. Itu suatu bentuk manipulasi laba yang didesain untuk menghilangkan aliran laba fluktuatif
termasuk cara mereduksi dan menyiapkan laba pada saat kinerja keuangan sedang membaik agar laba itu bisa dimanfaatkan pada saat kinerja keuangan sedang menurun. Dalam artian ini lebih memoles laporan keuangan agar terlihat lebih cantik. Terus yang terakhir, fraudulent financial reporting, yaitu penyajian yang sengaja dibuat keliru, misstatement, atau penyembunyian atas suatu angka atau pengungkapan di dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk memperdayai pengguna laporan keuangan melalui pendekatan administratif, perdata, atau kriminal. Biasanya tipe ini tuh digunakan untuk penggelapan pajak. Dalam artian manajemen menginginkan pajak yang dibayarkan ke pemerintah lebih kecil daripada seharusnya. Oke, next kan. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah kebijakan akuntansi klien. Nah, dalam standar pekerjaan lapangan yang diungkapkan oleh IAPI tahun 2011 berisi bahwa pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan sebagaimana mestinya. Perencanaan dan supervisi berlangsung terus-menerus selama audit dan proses yang berkaitan seringkali tumpang tindih atau kita kenal overlapping. Agar dapat membuat perencanaan audit yang baik, auditor harus memahami dulu bisnis klien dengan sebaik-baiknya, termasuk sifat dan jenis klien, struktur organisasinya tentu, struktur permodalannya juga, metode produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain. Lalu pengetahuan mengenai bisnis satuan usaha biasanya diperoleh auditor melalui pengalaman dengan satuan usaha atau industrinya, serta dari pengajuan pertanyaan kepada pegawai perusahaan. Jadi sebelum auditor melakukan terjun ke lapangan, biasanya ada observasi, wawancara dengan karyawan-karyawan di suatu perusahaan untuk lebih mengenali bahwa bagaimana bisnis klien ini berjalan, bagaimana pencatatan akuntansi yang dilakukan, dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang justru ini sebenarnya dapat lebih memudahkan pihak auditor dalam melakukan audit dan juga tentunya mengurangi resiko salah saji dalam laporan keuangan. Oke, next kan. Nah, seperti yang saya paparkan sebelumnya, manfaat pengenalan bisnis klien itu sebenarnya apa aja sih? Di sini tuh ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus. Terus, menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi yang dihasilkan, diolah, direview, dan dikumpulkan dalam organisasi. Terus, menilai kewajaran estimasi seperti penilaian atas persediaan depresiasi, penyisihan piutang ragu-ragu, dan persentase penyelesaian kontrak jangka panjang. Selanjutnya, menilai kewajaran representasi manajemen. Dan yang terakhir, mempertimbangkan kesesuaian standar akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapannya. Oke. Selanjutnya kan, yang ini mungkin akan dipaparkan oleh teman saya, Kang Irfan, mangga. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Kang Indra. Untuk selanjutnya ini saya akan menyampaikan terkait teknologi informasi dalam audit. Pada saat ini perkembangan sistem teknologi informasi di dunia perkantoran melahirkan suatu teknik bantu audit yang nantinya sangat diharapkan dapat memudahkan pekerjaan auditor, yaitu teknik audit berbantuan komputer atau TABK yang disebut juga Computer Assist Audit Techniques. Bahkan apabila dioptimalkan dapat mendukung pelaksanaan tugas auditor dalam mendeteksi fraud. TABK adalah penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan. TABK juga merupakan alat yang membantu auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu kepada prosedur pemeriksaan audit yang mengkhususkan untuk pengujian data dan perangkat lunak. Kemudian selanjutnya adalah manfaat teknologi informasi dalam audit. Penggunaan teknik audit berbantuan komputer dalam audit antara lain telah diatur dalam standar profesional akuntan publik
oleh IAPI tahun 2011, kemudian PSA nomor 59 tentang teknik audit berbantuan komputer. Dalam standar ini dijelaskan mengenai tipe dan manfaat TABK, pertimbangan dalam menggunakan TABK, langkah-langkah dalam menggunakan TABK, dokumentasi hasil pemeriksaan dengan TABK, dan penggunaan TABK dalam lingkungan komputer bisnis kecil. Manfaat TABK menurut IAPI pada tahun 2011 adalah yang pertama, pengujian lebih terperinci dan menyeluruh. Yang kedua, mempermudah prosedur analitik, review, pengendalian, penguji prosedur akses ke perpustakaan program. Yang ketiga, mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, yang keempat adalah mengorganisasi file seperti menyortisasi dan menggabungkan. Dan yang kelima, membuat persamaan dengan operasi rasional logika. Kemudian di sini ada juga jenis-jenis software dalam TABK. Yang pertama adalah Generalized Audit Software. Kemudian yang kedua ada Spreadsheet Application, ya diantaranya adalah Microsoft Excel, Lotus, Quadro, OpenOffice. Yang ketiga ada Query and Reporting Application. Di sini contohnya ada Microsoft Query dan Crystal Report. Yang keempat ada Database Management System. Microsoft Access, Virtual, Lotus, SQL, Oracle, dan lain sebagainya. Kemudian yang poin D, di sini analisis data. Sebenarnya bukanlah konsep yang baru, namun merupakan pengembangan atas konsep yang dimulai pada tahun 1980, yang dikenal dengan Generalized Audit Software. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, dalam hal penggunaan aplikasi ini, auditor jadikan sebuah teknik audit baru yang disebut dengan CAATS, Computer Assisted Audit Techniques, dan kini istilah CAATS di dunia internasional menjadi tidak populer, karena digantikan dengan istilah data analytics. Bagi beberapa auditor dianggap sama, namun sebenarnya terdapat perbedaan mendasar pada prinsip kerjanya. Prinsip kerja data analytics adalah mengambil sekumpulan data dari suatu sistem informasi milik auditi atau milik klien untuk kemudian oleh auditor dilaksanakan analisa menggunakan aplikasi GIS dan DA. Diharapkan dapat melampaui pengujian risk control yang membantu memahami risiko bisnis yang telah diketahui maupun yang tidak diketahui. Kemudian selanjutnya penerapan data analisis. Di sini dia menawarkan cara praktis bagi auditor untuk mengelola beberapa aspek penting dari sistem teknologi informasi dalam audit dengan ruang lingkup yang lebih besar. Tender kompetitif untuk audit perusahaan yang telah terdaftar mempertajam fokus pada teknik analisa data. Dan komite audit sekarang secara rutin bertanya kepada calon auditor bagaimana mereka akan menggunakannya. Kemudian DA juga merupakan bagian penting dari respon perusahaan yang lebih besar dan menengah untuk memenuhi permintaan pasar di pasar audit perusahaan besar tentunya. DA dapat diterapkan untuk berbagai quality assurance. Bukan hanya audit, DA juga memungkinkan auditor untuk memanipulasi kumpulan data lengkap suatu populasi dan bukan hanya sampel. Ini berdasarkan Institute of Chartered Accountants in England and Wales pada tahun 2016. Kemudian yang terakhir adalah big data. Big data merupakan penggambaran dari kumpulan data yang besar, kompleks, dan membutuhkan teknologi yang sangat canggih untuk menganalisisnya. Melalui kemampuannya, big data ternyata mampu memaksimalkan fungsi audit forensik dalam rangka mendeteksi fraud. Hal ini pun kemudian dapat menjadi sebuah jawaban untuk mengatasi agensi problem yang muncul karena adanya tindakan fraud. Seperti yang diketahui bahwa salah satu faktor yang biasanya menghambat auditor ketika mendeteksi fraud adalah auditor tersebut memiliki keterbatasan dalam menganalisis berbagai data yang sifatnya tidak terstruktur dan data non-keuangan, seperti detail kontrak, hasil rapat, berita terkait manajemen, dan lain sebagainya. Permasalahan ini dapat diatasi oleh auditor dengan memanfaatkan big data melalui fungsi data analytic tool. Kemudian dampak big data di sini, big data dapat mempertinggi efisiensi analisis data secara keseluruhan, termasuk analisis naratif, diagnostik, prediktif, dan perspektif. Analisis ini bisa menaruh statistik naratif dalam semua populasi, menunjukkan bukti audit dalam skala yang lebih besar dan lebih lengkap, menciptakan koneksi antara laporan keuangan dan laporan usaha aktual, serta mengidentifikasi potensi perindikasi bahaya. Audit internal juga bisa memanfaatkan data besar menggunakan pemanfaatan keterangan yang lebih terstruktur dan non-keuangan untuk mengendalikan risiko.
Integrasi aktual Big Data kepada audit di masa depan akan membutuhkan pertimbangan lebih lanjut. Dan untuk selanjutnya ada potensi Big Data. Potensi Big Data mungkin sangat menarik bagi auditor, namun secara aktual integrasi Big Data kepada audit belum relatif matang. Dalam hal ini masih ada beberapa kekurangan yang memang belum bisa diselesaikan. Ini terdapat beberapa elemen yang wajib diperbaiki. Di antaranya pertama adalah integrasi Big Data dimulai dengan menggunakan kombinasi data tradisional dan Big Data. Kedua, ini sama pentingnya menggunakan mekanisme audit karena keduanya menyeratkan aneka macam jenis keterangan. Sementara data akuntansi tradisional sebagian besar kuantitatif dan terstruktur. Big Data juga meliputi data yang tidak terstruktur dan yang terstruktur yang menunjukkan lebih banyak bukti pendukung dan keterangan rinci. Big Data juga akan menciptakan deteksi fraud atau kecurangan yang lebih efektif, menggunakan membentuk koneksi antara informasi keuangan dan non-keuangan. Ini akan menjadi sangat relevan menggunakan pemantauan manajemen dan dewan direksi. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.